Ditetapkan sebagai tersangka, Anda masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli? Tidak asli, 99,9% Oke. Dan insya Allah itu nanti rakyat akan melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi semua. Oke. Itu kan hak dan kewenangan dari polisi, hak saya juga untuk membela diri dan insya Allah nanti akan kita buktikan, seluruh rakyat Indonesia akan melihat apakah bukti-bukti yang sudah kemudian digunakan untuk menersangkakan saya itu benar-benar ada atau hanya fotokopi. Karena kita tahu pada kasus yang dulu ya ditetapkan Gus Nur dan bahkan ditahannya Gus Nur dan Bambang Tri itu semuanya hanya berbekal fotokopi. Lah ini kan dahsyat. Apakah di era dulu 2 orang kemudian dipidana ya di era Jokowi, apakah sekarang di era Prabowo ya 8 orang akan kemudian dipenjara hanya gara-gara fotokopi dari ijazah Jokowi? Saya tetap yakin ya nanti dia tidak akan menunjukkan ijazahnya di sidang karena berkali-kali ada sidang ya dia tidak pernah dan mangkir gitu aja, bahkan bohong ya, berkali-kali dia bohong juga. Jokowi itu apa? Berarti ya sampai sekarang Anda masih setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anda masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli? Tidak asli, 99,9% Oke. Dan insya Allah itu nanti rakyat akan melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi semua. Oke, tersangka Roy Suryo, Bang Andi masih berkeyakinan sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih yakin ijazahnya Pak Jokowi nggak asli? Ya itu kan haknya Mas Roy Suryo ya yang mengatakan itu. Yang jelas kita lihat institusi negara sudah mengatakan bahwa ijazah beliau adalah asli. Bagaimana katakan ijazah beliau asli? Ya sekarang sudah ada penetapan tersangka, ya kan? Ada 8 orang. Dibagi 2 klaster. Dibagi 2 klaster. Jadi ini menarik ya. Artinya ada 5 orang klaster 1, ada 3 orang di klaster 2. Ya. Jadi intinya di sini adalah perbedaannya itu hanya di pasal yang digunakan. Oke. Ada pasal 160, terus ada pasal yang di luar yang pasal 160 itu di klaster yang kedua. Ya pada dasarnya ya kita juga menghormati apa yang telah dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dalam arti pembelaannya nanti ya mau melakukan pra-peradilan itu adalah hak konstitusi yang dilindungi negara juga. Oke, apa benar Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan mengajukan pra-peradilan? Nah kalau ini saya asli datang ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy. Nggak apa-apa. Yang namanya tersangka itu 1 tahapan. Wong saya tersangka nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa. Kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya dada-dada. Tapi nggak takut, Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Lawan termasuk dengan mengajukan pra-peradilan? Ya, itu nanti adalah salah satu apakah kita mau praper atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra-peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi yang namanya praper itu hak. Apakah nanti praper? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Hasan. Masih terus melawan nih Bang Andi. Masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final, itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam studinya dan di wisuda yang kemungkinan yang tidak ada satu barang aja yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Dan barang buktinya nggak cocok semua. Katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda. Biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2. KKN-nya tidak cocok waktunya. Itu kan bisa kan dilihat dari UGM kan UGM sudah mengatakan kita punya nih dari 1 sampai akhir nanti UGM kalau oknum di pengadilan. Nggak apa-apa buka. Ijazahnya ada nggak di pengadilan?